Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini bersama saya Pendeta Santino Manopo yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrata Teluk Banten. Sahabat GPIB, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau mendasari dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini dari surat Roma pasal 12 ayat 13, firman Tuhan menyatakan, turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita di pagi hari ini adalah nasihat untuk hidup di dalam kasih. Setiap kita pasti pernah mendengar ungkapan orang Kristen harus memiliki kasih. Ungkapan ini tidak hanya dipahami secara harfiah saja, melainkan harus ditindaklanjuti dalam tindakan yang nyata. Orang Kristen yang memiliki kasih adalah mereka yang hidup di dalam Tuhan, yang adalah kasih. Orang Kristen tidak hanya cukup memiliki kasih, melainkan harus menghidupi kasih dalam kehidupan secara nyata. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan kasih harus terwujud dalam tindakan yang nyata. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini merupakan nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Roma tentang kewajiban sebagai orang percaya yang telah dikuduskan oleh Kristus untuk hidup sesuai kehendaknya. Dalam bacaan tadi dikatakan, turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ada dua hal yang diinginkan Paulus dari kehidupan orang-orang percaya yang berada di kota Roma. Yang pertama, turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan yang kedua, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sahabat GPIB, Paulus meminta kepada orang-orang percaya untuk hidup dalam kepedulian dan rasa empati terhadap saudara-saudara yang hidup dalam kekurangan, baik secara fisik maupun rohani. Paulus mengharapkan sebagai orang-orang kudus, semua jemaat Kristen yang berada di Roma dapat melakukan hal itu. Lalu Paulus juga meminta kepada jemaat yang adalah orang-orang kudus agar bersedia memberikan tumpangan kepada sesama yang membutuhkan. Memberikan tumpangan bukan hanya tentang memberikan tempat tinggal, makanan, atau mengajak pulang bersama karena memiliki kendaraan. Tetapi memberikan tumpangan mencakup pemberian dukungan, pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya. Sebagai orang percaya, mereka dipanggil untuk membuka pintu rumah, pintu hati bagi orang lain, untuk menunjukkan kasih perhatian yang tulus dan sungguh-sungguh. Dua hal yang disampaikan Rasul Paulus tadi merupakan kewajiban bagi orang percaya yang berada di kota Roma untuk mewujudkan kasih Kristus kepada sesama. Tindakan untuk menolong kehidupan sesama harus disertai kerelaan dan ketulusan hati.
Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah nasihat Paulus sudah kita laksanakan dalam kehidupan di tengah persekutuan sebagai sesama anggota tubuh Kristus? Apakah kita sebagai orang percaya sudah menunjukkan rasa empati serta kepedulian yang didasari oleh kasih terhadap saudara-saudara yang ada di dalam persekutuan kita? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita terhadap saudara-saudara yang ada di dalam pergumulan, penderitaan, dan kesulitan hidup yang sedang dialami? Merupakan bagian terpenting dari sebuah tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang percaya. Sebagai sesama orang kudus di tengah persekutuan, orang percaya dipanggil untuk senantiasa menyatakan kasih Kristus melalui kepedulian serta rasa empati terhadap sesama yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan. Mari sahabat GPIB sebagai sesama orang kudus yang ada dalam persekutuan yang Tuhan hadirkan, kita bersama mewujudkan rasa empati, perhatian, dan dukungan terhadap sesama orang kudus yang sedang mengalami kondisi yang sulit, terbebani dengan berbagai persoalan hidup, sehingga membutuhkan bantuan dan dorongan kita. Mari kita membuka hati, mata, dan tangan kita untuk mengulurkan bantuan terhadap kesusahan dan kekurangan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mari jadikan hidup ini sebagai tempat di mana Kristus hadir untuk menyatakan kasih-Nya. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain agar tercipta keutuhan persekutuan yang saling mengasihi di dalam Kristus. Sebab Kristus telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya, maka mari kita juga hidup saling mengasihi dengan kerelaan hati dan ketulusan hati. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat di dalam hati, tertanam dalam kehidupan kami. Roh Tuhan yang menuntun dan menolong kami untuk kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan dan aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan sukacita. Berkati bagi para sahabat GPIB yang sudah menyaksikan program Morning Call di pagi hari ini. Berkati untuk tim Morning Call dan Night Call GPIB yang sudah memfasilitasi terlaksananya program Morning Call dan juga Night Call GPIB. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat GPIB, perjumpaan kita dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.